Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan video pembelajaran mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan memiliki beberapa organ, diantaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Fungsi mulut dalam sistem pencernaan untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Mulut merupakan organ pertama pada saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat dua jenis pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Proses mekanik bekerja dengan mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil dengan mengunyah. Sementara itu, proses kimiawi adalah proses memecahkan nutrisi dalam makanan supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan selanjutnya adalah kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berbentuk tabung otot berongga yang terletak di belakang trakea dan depan tulang belakang. Organ pencernaan ini memiliki dua sphincter atau otot yang berbentuk cincin yang menyerupai katup, yaitu lower esophageal sphincter atau LES dan upper esophageal sphincter atau UAS. Lower esophageal sphincter atau LES sphincter yang terletak di bagian bawah kerongkongan dan bergerak secara tidak sadar. Otot sphincter ini berfungsi mencegah asam lambung berbalik arah ke kerongkongan. Yang kedua, upper esophageal sphincter atau UAS sphincter yang berada di bagian atas kerongkongan dan dapat bergerak secara sadar maupun tidak sadar. UAS berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam trakea. Organ yang bekerja sama untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan. Di dalam sistem pencernaan, lambung dan usus halus memiliki peran kunci. Lambung berfungsi untuk memproses makanan yang masuk dari kerongkongan, menghasilkan asam lambung dan enzim untuk menguraikan makanan, dan menciptakan kondisi yang optimal untuk aktivitas enzim pencernaan, khususnya pepsin. Lalu, bagaimanakah proses pencernaan terjadi di lambung? Yang pertama, makanan dicerna oleh asam lambung dan pepsin membentuk campuran berbentuk bubur yang disebut kima. Kima kemudian bergerak ke usus halus melalui sphincter pylorus. Sphincter pylorus adalah otot cincin di pangkal lambung yang berfungsi sebagai gerbang otomatis untuk mengatur aliran makanan yang telah dicerna dari lambung ke usus halus. Fungsi utamanya adalah mengontrol laju pelepasan kima atau campuran makanan yang telah dicerna ke dalam usus halus. Lalu yang kedua ada usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi esensial seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ke dalam aliran darah, dan memproses hasil akhir pencernaan dari lambung dan dua organ sebelumnya, yaitu usus duodenum dan usus jejunum. Usus duodenum yaitu adalah bagian usus halus yang menerima kima dari lambung dan mensekresikan enzim pencernaan tambahan dari pankreas dan empedu dari kantong empedu. Lalu ada bagian usus halus jejunum dan ileum. Bagian-bagian ini melibatkan penyerapan nutrisi ke dalam pembuluh darah dan limfatik dengan bantuan vili dan mikrofili yang berada di permukaan dinding usus. Vili dan mikrofili adalah tonjolan kecil yang berada di permukaan usus halus untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Mereka berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Nutrisi yang telah dicerna diambil melalui dinding usus halus dan masuk ke aliran darah atau limfatik untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Melalui interaksi kompleks organ dan proses ini, makanan diubah menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh, mendukung pertumbuhan, energi, dan fungsi-fungsi organ tubuh lainnya. Selanjutnya, makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, misalnya selulosa dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar, terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses.
Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Setelah nutrisi yang setelah diserap oleh usus halus, sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Proses pencernaan terakhir terdapat pada anus. Pada anus, feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, terdapat sensor yang akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutup anus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mencari mengenai cara merawat kesehatan sistem pencernaan pada manusia. See you next time. Bye-bye.